apa yang sebenarnya terjadi ketika seseorang tidak mendapatkan tidur selama 30 hari. Hey guys, it's Nasi and welcome back to Neror. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa subscribe di bawah, terutama untuk kalian pecinta horor dan misteri dan segala hal yang seram. Sekalian yang mau kembaran pakai merch Neror, linknya udah ada di bawah. Oke, gas nggak? Siapa yang pernah lihat klip sangat mengerikan ini? Ada yang mengatakan bahwa ini adalah klip dari Deep Web. Kita pun pernah bahas dulu banget di Neror. Tapi kebanyakan orang mengenal subjek ini atau foto-foto ini atau video ini sebagai The Russian Sleep Experiment. Eksperimen tidur Rusia. Eksperimen ini terjadi pada Perang Dunia II di akhir tahun 1940-an, di mana Uni Soviet dipercaya memiliki sebuah fasilitas dan sebuah laboratorium rahasia yang digunakan untuk melakukan berbagai eksperimen ilmiah. Salah satu dari eksperimen mengerikan yang mereka lakukan pada tahun-tahun Perang Dunia adalah eksperimen yang berhubungan dengan tidur dan dikenal dengan nama The Russian Sleep Experiment. Jadi pemerintah pada zaman itu, pada zaman perang, banyak banget yang melakukan eksperimen untuk ngetes kekuatan manusia atau mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk mengoptimalkan tentara-tentara mereka. Dan eksperimen ini dilakukan untuk mencari sebuah obat atau gas atau suplemen untuk membantu tentara-tentara bisa bekerja lebih optimal dengan tidak harus membutuhkan tidur selama berhari-hari. Sudah sering sekali di request oleh Neroris. Malam ini kita akan bahas bareng-bareng. Neroris, bersiap-siaplah untuk mendengar tentang kisah uji coba pada manusia yang sangat mencekam, yang berhasil membuat banyak sekali orang merinding. Langsung aja, without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Russian Sleep Experiment ini melibatkan 5 orang laki-laki. Mereka semua ini adalah tahanan politik yang dianggap sebagai musuh negara selama Perang Dunia II. Setelah dirasa bahwa mereka ini kayaknya cocok ya untuk dijadikan subjek dari eksperimen ekstrim ini, mereka dipilih dan dikurung di dalam sebuah ruangan tertutup yang dipenuhi dengan gas stimulan. Nah, the idea of this experiment atau esensi dari eksperimen ini adalah untuk mencoba melihat apa yang sebenarnya terjadi ketika seseorang tidak mendapatkan tidur selama 30 hari. Seperti yang kalian tahu, Neroris, bahwa pergerakan waktu tidur atau waktu tidur yang tidak stabil itu sebenarnya ngefek banget sama kesehatan seseorang. Banyak masalah-masalah kesehatan yang berkaitan langsung sama kurangnya waktu tidur seseorang. Bahkan banyak penelitian mengatakan bahwa manusia itu sebenarnya cocoknya nih, bagusnya itu untuk tidur sesuai dengan ritme sirkadian. Jadi sesuai dengan light exposure, paparan cahaya, dan tidur tidak sesuai nih dengan ritme sirkadian atau tidur di malam hari dan bangun ketika matahari terbit bisa mempengaruhi metabolisme tubuh yang bisa ngefek jadi beberapa penyakit besar seperti diabetes, obesitas, dan masalah kardiovaskular, mengganggu mood, sampai ke komplikasi kesehatan mental. Mungkin kita pernah dengar orang yang tidak tidur selama 2-3 hari, tapi nggak ada yang pernah tahu apa yang terjadi kalau seseorang tidak tidur selama 30 hari. Jadi para peneliti dalam eksperimen ini akan memantau para subjek eksperimen dari luar, memastikan bahwa asupan oksigen mereka itu akan selalu aman, ditambah gas stimulan dengan konsentrasi tinggi yang kalau nggak dipantau bisa menghilangkan nyawa. Eksperimen ini dilakukan sebelum adanya CCTV. Jadi mereka menggunakan mikrofon dan jendela kecil satu arah dengan kaca setebal 13 cm untuk memantau para subjek. Di dalam ruang eksperimen, para subjek diberikan buku-buku, tempat tidur tanpa spray, air yang mengalir, toilet, dan makanan kering yang cukup untuk bertahan hidup selama lebih dari sebulan. Nah, untuk mendapatkan kesetujuan dari para narapidana untuk menjadi subjek eksperimen ini, para peneliti menjanjikan kebebasan kepada para narapidana yang bersedia untuk mengikuti eksperimen ini dan 30 hari berlalu.
dilakukanlah eksperimennya. 5 hari pertama neroris, para subjek eksperimen terlihat sangat tenang. Mereka nggak banyak mengeluh, curhat-curhat sesama subjek eksperimen kayak, oh kamu sebelum ditahan kerjanya apa, dan lain-lain. Nah tapi setelah 5 hari, mereka nggak lagi hanya ngobrol santai. Mungkin karena lebih mengenal ya satu sama lain. Somehow semuanya tuh mulai sharing kejadian-kejadian traumatis dari masa lalu mereka. Jadi percakapan di ruangan itu tiba-tiba semakin lama semakin gelap. Dan setelah hari kelima itu, para subjek juga mulai mengeluh. Mereka mengeluh tentang keadaan mereka dan mulai menanyakan alasan kenapa mereka berada di situ. Gak lama waktu berlalu, tiba-tiba para subjek diam. Mereka mengalami paranoia yang cukup parah. Jadi mereka tiba-tiba merasa paranoid. Mereka juga mulai mendatangi mikrofon yang ada di depan jendela satu arah dan mulai berbisik-bisik sendiri. Waktu berlalu lagi, mulai ada behavior atau kebiasaan aneh yang muncul dari para subjek eksperimen. Kan mereka semua nih tahu ya guys bahwa mereka dipantau menggunakan kaca satu arah. Jadi di baliknya ada ahli-ahli yang lagi nyatetin tuh dan melihat memantau eksperimen ini. Mereka akan mendatangi mikrofon yang ada di depan situ, terus mulai menyalahkan tahanan-tahanan lainnya untuk mencari simpati dari para peneliti yang lagi bertugas. Para peneliti pada saat itu merasa bahwa the change of behavior is quite strange. Perubahan sikap ini lumayan aneh. Kok tiba-tiba mereka di belakang mulai saling menyalahkan? Para peneliti merasa bahwa ini adalah efek dari gas stimulan yang ada di ruangan. Memasuki hari ke-9, perilaku para subjek mulai ekstrim. Salah satu subjek tiba-tiba berteriak dengan sangat keras dan berlari sepanjang ruangan eksperimen sambil teriak-teriak. Sedangkan 4 subjek lainnya itu masih aja bisik-bisik di mikrofon, dan 2 orang dari yang bisik-bisik di depan tiba-tiba ngambil buku, dirobek, dan mulai mengotori buku tersebut menggunakan feses mereka, pakai pup mereka guys, dikotorin. Jadi buku-buku yang sudah terkotori sama pup tadi dirobek halaman-halamannya terus ditempel guys di kaca jendela satu arah yang digunakan para ilmuwan. Dan mereka berlima terus melakukan itu. Yang satu tadi teriak-teriak, lari-lari, yang 2 bisik-bisik, yang 2 lagi robek-robekin buku, ngotorin buku-bukunya, ngerobek-robekin halamannya. Dan ini berjalan selama 3 jam. Setelah 3 jam, subjek pertama tuh yang lari-lari sambil teriak-teriak, itu suaranya udah sampai berubah jadi desisan lemah karena pita suaranya robek. Dan setelah 3 jam itu tiba-tiba hening, teriakannya stop, bisikan-bisikan ke mikrofon juga stop, semuanya hening. Salah satu bagian dari eksperimen ini adalah sama sekali tidak mengganggu ruangan yang digunakan untuk eksperimen. Jadi tidak ada orang yang masuk untuk mengetahui chaosnya apa atau mengganggu para subjek eksperimen. Jadi didiemin aja dengan kondisi as it is, sesuai dengan apa yang terjadi. 3 hari kemudian, berarti ini di hari ke-12, para peneliti itu masih nggak mendengar apa-apa. Kayak ruangan eksperimennya itu hening banget. Setiap jam, para peneliti itu selalu ngecek nih, mikrofonnya ini masih jalan kan, masih nyala kan, tapi kenapa nggak ada yang bikin suara, nggak ada yang ngomong ke mikrofon. Padahal kalau berdasarkan level oksigen, para subjek itu jelas masih hidup. Akhirnya 2 hari kemudian, hari ke-14, karena masih nggak ada suara dari dalam ruangan, para peneliti juga nggak bisa lihat karena kacanya kan tadi ditutupin ya sama kertas-kertas feces itu. Para peneliti memutuskan untuk menggunakan intercom untuk memancing reaksi dari para subjek. Bahkan para peneliti ini mulai khawatir guys. Walaupun jelas kayaknya fungsi otaknya masih berfungsi, mereka masih mengonsumsi oksigen. Para peneliti juga nggak tahu apa nih efek dari tidak mendapatkan tidur tadi setelah 14 hari. Akhirnya dipancinglah lewat intercom. Melalui intercom, para peneliti mengumumkan, kami akan membuka ruangan eksperimen untuk menguji mikrofon. Mundurlah dari pintu dan berbaring di lantai atau kalian akan ditembak. Jika kalian patuh, salah satu dari kalian akan dibebaskan. Setelah menunggu dengan gugup untuk beberapa saat, belum ada jawaban. Kenapa nih? Para peneliti mulai berpikiran hal-hal terburuk. Bagaimana kalau ternyata para subjek eksperimen sudah tidak berfungsi selayaknya manusia normal? Atau lebih buruk lagi, mereka sudah kehilangan nyawanya. Setelah menunggu beberapa saat dalam ketegangan, tiba-tiba ada suara guys yang menjawab di mikrofon. Suara yang datang dari salah satu subjek mengatakan, kami tidak ingin dibebaskan lagi. Para peneliti kaget banget mendengar jawaban itu. Mereka pun berdebat, gimana nih, kita buka atau enggak? Bahaya enggak nih kalau kita buka? Apa yang terjadi sama mereka seminggu terakhir? Gak ada yang tahu.
akhirnya tengah malam pada hari ke-15. Setelah berdiskusi panjang, perdebatan yang sengit, mereka semua setuju bahwa mereka harus membuka pintu ruang eksperimen, dilengkapi dengan para tentara Rusia untuk berjaga-jaga. Para peneliti sebelumnya juga menghentikan aliran gas stimulan dan menggantikannya dengan udara segar, oksigen, fresh oxygen. Gak lama setelah gas stimulan yang selama ini nih dipasang di ruangan itu dimatikan, tiba-tiba lagi-lagi terdengar suara dari mikrofon dalam ruangan. 3 suara yang berbeda tiba-tiba mulai histeris dan memohon-mohon agar gas stimulan mereka dikembalikan. Mereka merengek-rengek, menangis-nangis kayak tolong kembalikan udara kami. Padahal udah diganti sama udara segar, guys. Akhirnya para ilmuwan udah punya perasaan yang gak enak banget. Mereka gak tahu apa sebenarnya hasil dari eksperimen mereka ini, dan mereka meminta para tentara Rusia untuk membuka ruangan eksperimen. Begitu dibuka, yang mereka lihat itu benar-benar di luar akal sehat. 4 dari 5 orang masih hidup, walaupun kondisi mereka itu jauh dari kata-kata hidup. Keempat subjek yang masih hidup itu dalam kondisi yang sangat mengerikan. Sebagian besar dari otot dan kulit mereka sampai terlihat sedikit tulang-tulang mereka. Bahkan saking hancurnya, paru-paru yang ada di bawah tulang rusuk itu bisa kelihatan. Ketika tangan para subjek diperiksa dan dilihat dari posisi lukanya, terdapat luka-luka di ujung jari-jari mereka, yang berarti sebagian besar dari luka yang ada di tubuh mereka itu adalah self-inflicted atau dilakukan oleh tangan mereka sendiri. Dan pemandangan paling mengerikan yang dilihat sama tentara-tentara Rusia adalah pembuluh darah dan organ dari para subjek eksperimen keluar dari tubuh mereka dan berceceran di lantai. Tapi jantung sama paru-parunya itu masih intact, masih ada di posisi seharusnya di dalam tubuh mereka. Di dalam saluran pembuangan yang ada di ruangan eksperimen, para tentara juga menemukan adanya paha dan juga dada dari tubuh subjek yang sudah meninggal, yang membuat salurannya itu tersumbat. Akibatnya ada air yang menggenang sampai 10 cm dan gak bisa dipastikan seberapa banyak dari air tersebut yang merupakan cairan merah dari tubuh kita alias daga-raga. Makanan yang disediakan di ruangan eksperimen yang mestinya cukup untuk 30 hari itu, ternyata setelah hari ke-5 tidak disentuh sama sekali. Tapi jelas karena mereka masih hidup dan dicek dari saluran pencernaannya, mereka nih mencerna sesuatu selama 10 hari ke belakang. Tapi dengan makanan yang tidak tersentuh, apa yang mereka cerna? Dari situlah mereka menyadari bahwa yang mereka makan, yang mereka cerna itu adalah daging mereka sendiri, yang mereka dari tubuhnya dan makan selama berhari-hari. Para tentara yang masuk ke dalam ruangan itu, guys, begitu ngelihat itu semua langsung cepet-cepet keluar. Bahkan beberapa itu gak mau masuk lagi. Para subjek yang masih hidup di dalam ruangan eksperimen tersebut berteriak-teriak minta gas stimulannya untuk dikembalikan. Mereka memohon-mohon jangan sampai mereka jatuh tertidur. Saat para subjek ini hendak di-remove ya, dikeluarkan dari ruangan tersebut, itu mereka memberontak, guys, dan mulai menyerang para tentara Rusia. Ada yang tiba-tiba gigit tenggorokan salah satu tentara sampai dan sang tentara kehilangan nyawanya pada saat itu juga. Ada satu subjek yang menggigit arteri kaki dari salah satu tentara. Ada satu subjek yang menggigit bagian dari kelamin salah satu tentara. 8 tentara kehilangan nyawa mereka dikarenakan subjek-subjek ini yang tiba-tiba sangat-sangat agresif. Di dalam perkelahian itu, salah satu dari 4 subjek yang tersisa, limpahnya pecah dan memenuhi ruangan sekitar dengan darah daga-raga. Para peneliti juga kocar-kacir, guys, mencoba untuk mencari kira-kira ada nggak obat penenang gitu untuk orang-orang ini. Tapi para subjek terus-terusan memberontak dan berteriak sampai harus disuntik sama morfin yang dosisnya itu 10 kali lebih banyak daripada dosis untuk manusia normal. Itu aja udah di bawah pengaruh morfin, subjek masih memberontak dengan sangat kuat seperti binatang yang ditangkap. Dan yang paling mengerikan adalah ketika mereka meronta-ronta mencoba melawan morfin yang ada di tubuh mereka, itu mereka sambil berteriak, "More! Terus! Kasih terus! Kasih terus!" Dan setelah berteriak-teriak itu, ternyata subjek kedua kehilangan nyawanya. Nah, sisa 3 subjek eksperimen, mereka bertiga ini akhirnya mau dipindahkan ke fasilitas medis yang lebih bagus karena emang kondisinya udah parah banget. Sepanjang perjalanan ke fasilitas medis itu mereka masih mohon-mohon minta gasnya dibalikin selagi mereka juga fighting the urge to sleep, menahan agar mereka tidak jatuh tertidur.
Yang paling parah dari 3 ini kemudian dibawa ke ruang operasi untuk diobati. Itu aja dia terus-terusan memberontak sampai harus diikat dengan tali kulit selebar 10 cm. Dokter mempersiapkan dirinya untuk melakukan operasi nih pada tubuh subjek yang super parah ini, berarti subjek 3 ya. Dan udah dikasihin obat tenang dosis tinggi, tetap aja dia nggak tenang. Seorang tentara dengan berat 90 kilo itu menahan tangannya dia nih waktu mau dioperasi, dan itu aja dia berhasil melawan kekuatannya si tentara dan ngerobek tali 10 cm yang mengikat tubuhnya. Setelah beberapa kali terus dikasihin dosis obat tenang, akhirnya terlihat si subjek ini tiba-tiba matanya udah mulai sayup-sayup, dia kehilangan kesadarannya dan jantungnya juga berhenti berdetak. Pas dicek jenazahnya, ditemukan bahwa darahnya itu memiliki kadar oksigen 3 kali lipat dibandingkan manusia normal. Dan diketahui saat dia memberontak di meja operasi itu, 9 tulangnya patah karena pemberontakannya. Sangat mencengangkan bahwa tulang seseorang patah karena kekuatan ototnya sendiri. Nah, pasien berikutnya yang selamat, ini tinggal sisa 2, ini adalah subjek 1 sama subjek 5. Subjek 1 itu yang pas di ruangan eksperimen itu teriak-teriak selama 3 jam nonstop sampai pita suaranya robek. Saat dicek, bener guys, pita suaranya bener-bener sudah hancur. Dia nggak bisa memohon, nggak bisa menolak juga untuk dilakukan operasi. Dia cuma bereaksi, menggelengkan kepalanya keras-keras sebagai tanda ketidaksetujuan waktu dia mau dianestesi. Dan waktu dokternya kayak, jadi kamu mau dioperasi nggak pakai anestesi, nggak pakai obat bius, dia kayak gitu. Prosedur operasinya itu berjalan selama 6 jam, dan dokter itu mulai memindahkan organ tubuhnya subjek, mengembalikannya ke tempatnya, dan menjahit kulit-kulit yang masih ada di tubuhnya untuk menutupi hasil pembedahan. Dan anehnya selama 6 jam itu, tanpa anestesi dilakukan operasi major ini, subjek sama sekali tidak bereaksi. Bahkan seorang perawat yang membantu operasinya itu katanya ngelihat dia sempat ngedip guys, winking, digenitin pakai kedipan kayak ting, sambil senyum ketika matanya ketemu. Dokter bedahnya aja udah bingung banget kenapa orang ini masih bisa hidup. Secara medis mestinya dia ini udah kehilangan nyawanya. Nah, ada nih satu poin ketika kelihatannya kayak si subjek 1 ini mau mengatakan sesuatu. Dia kayak, nah terus dokternya kan tahu ya bahwa dia tuh nggak bisa ngomong karena pita suaranya hancur. Dikasihinlah kertas sama pensil, terus dia nulis. Pas dibaca sama dokternya, tulisannya keep cutting, teruslah memotong. Jadi dia minta terus dipotong. Jadi subjek yang ini itu kayak memiliki adiksi terhadap rasa sakit, kecanduan sama rasa sakit. Nah subjek yang terakhir, subjek 5, ini juga aneh banget ketika dioperasi. Dia ketawa nggak henti-henti. Karena dia ketawa nggak bisa dikontrol, akhirnya dia diberikan obat pelumpuh sementara agar bisa tenang nih selama operasi. Dan setelah diberikan obat pelumpuh itu, dia cuma bisa ngikutin gerakan dari para peneliti dengan matanya, kayak kanan kiri. Tapi di tengah-tengah operasi tiba-tiba dia bangun guys. Jadi obat pelumpuhnya aja tidak bekerja lagi. Terus dia mencoba untuk melepaskan ikatannya selagi minta untuk diberikan gas stimulan yang ada di ruangan eksperimen. Para dokter dan peneliti yang ada di ruangan itu semuanya kaget. Salah satu peneliti pun memberanikan untuk bertanya, kenapa mereka melukai diri sendiri? Kenapa mereka mencabut organ tubuh mereka sendiri? Dan kenapa kalian semua minta untuk diberikan gas itu lagi? Subjek 5 mengangkat wajahnya, melihat ke arah sang peneliti yang bertanya, dan dia hanya menjawab, kami harus tetap bangun. Akhirnya sisa 2 subjek kan yang masih hidup. Para peneliti itu bingung banget kira-kira apa yang harus dilakukan dengan 2 subjek ini, karena sepertinya mereka ini udah nggak kayak manusia normal lagi. Para peneliti juga sudah menerima bahwa proyek mereka gagal total. Mereka tidak mencapai tujuan penelitian untuk mencari obat yang bisa digunakan untuk para tentara Rusia agar mereka bisa terjaga selama berhari-hari selama perang berlangsung. Akhirnya para peneliti pun berdiskusi dan mereka berdebat apakah subjek-subjek yang masih hidup nih 2 orang mendingan di euthanasia. Tapi karena memang ini adalah proyek militer, salah satu komandan tentara Rusia yang merupakan mantan dari Komite Badan Intelijen Rusia itu melihat adanya potensi. Beliau malah menanyakan pada para peneliti, kedua subjek ini kalau misalkan emang kita kasih ini gas yang mereka mau, gas stimulan yang ada di ruangan original eksperimen, apa kira-kira yang akan terjadi? Para peneliti kaget dengan permintaan itu. Mereka kayak, hah? 15 hari aja hasilnya kayak gitu? Masa kita mau coba
lagi, kan gak etis sama subjek eksperimennya. Tapi sang komandan bilang, lakukan. Kedua subjek itu pun dimasukin lagi guys ke ruangan eksperimen. Mereka diikat di tempat tidur, dipasangkan alat EEG untuk merekam gelombang otak. Dan untuk pertama kalinya, dua subjek eksperimen ini tidak melawan sama sekali. Karena mereka tahu bahwa di ruangan itu akan dipasangkan gas stimulan mereka. Para subjek tetap menahan agar mereka tidak jatuh tertidur. Subjek satu yang pita suaranya rusak, itu terus menggerakkan kakinya. Terus mengangkat dan memegang kepala dan mulai berkedip tanpa henti. Gitu ya berarti? Gitu. Creepy juga ya. Setelah subjek 5 ini dipantau kan gelombang otaknya selama beberapa saat, para peneliti itu mulai heran banget guys. Sebagian besar dari gelombang otaknya itu kelihatan normal, tapi kadang-kadang juga mendatar tanpa bisa dijelaskan apa penyebab dari perubahan gelombang tersebut. Lalu ada saatnya tiba-tiba dua subjeknya itu mati aja, kayak otaknya nggak ada gelombangnya. Tiba-tiba balik lagi gelombangnya. Saat para peneliti itu lagi fokus ngeliatin gelombang otak, salah satu perawat itu ngeliat subjek satu tiba-tiba aja kepalanya kayak tertidur. Subjek 5 tiba-tiba kepala yang diangkat tadi lagi jatuh ke bantal. Terus dia mulai teriak kayak Komandan kemudian memberikan perintah untuk ruangan tersebut dikunci dengan 2 subjek dan 3 peneliti di dalamnya. Sebelum para tentara bisa menutup pintu itu, salah satu dari peneliti itu mengeluarkan pisau dan melepaskan peluru ke arah sang komandan tepat di kepalanya. Dia lalu mengarahkan senjatanya ke subjek 1 dan melepaskan kepalanya. Sisa subjek 5. Subjek 5 masih terikat di tempat tidur. Sementara tim medis dan peneliti lainnya itu sudah melarikan diri keluar dari ruangan. Sang peneliti yang terakhir ini berteriak, "Aku nggak mau kekunci di sini bersama makhluk-makhluk ini. Not with you. Pokoknya nggak sama kamu." Ngomong gitu kan ke subjek 5. Dia teriak sama subjek 5, dia bilang, "Kamu ini sebenarnya apa? Bilang nggak? Saya harus tahu. Kau ini sebenarnya apa?" Subjek 5 dengan tenangnya masih terikat di kasurnya. Dia tersenyum, terus dia berkata, "Have you forgotten so easily? Apakah kamu dengan mudahnya melupakan? We are you. We are the madness that lurks within you all." Kami adalah kegilaan yang tersembunyi dalam kalian semua. Memohon untuk bebas di setiap momen ketika insting hewanimu muncul. We are what you hide from in your beds every night. Kamilah dengan tidur setiap malam, kamu bersembunyi dari kami. Kami adalah kalian yang dibius hingga diam dan lumpuh. Kamilah yang terjadi ketika kamu tidak bisa mendatangi surga tidurmu. Sang peneliti terdiam sejenak sebelum dia mengarahkan pistolnya ke arah jantung subjek 5. Lalu dia lepaskan peluru. Gelombang otak dari subjek 5 yang terakhir terlihat datar dengan suara yang tercekik lemah. Dia mengatakan kata-kata terakhirnya, "So nearly free." Saya sangat dekat dengan kebebasan. Dan itulah The Russian Sleep Experiment. Cerita ini adalah cerita fiksi creepypasta yang sangat-sangat populer. Untuk pecinta creepypasta mungkin kalian sudah pernah baca atau sudah pernah dengar, tapi biasanya banyak yang cerita dalam short form, jadi pendek-pendek. Ini adalah fullnya. Salah satu creepypasta yang paling terkenal. Tapi saking detailnya creepypasta ini, banyak yang merasa bahwa sebenarnya creepypasta ini merupakan konspirasi untuk menutupi kejadian asli yang mungkin menyerupai. Gak sedikit orang yang percaya teori konspirasi bahwa Russian Sleep Experiment itu asli. Memang faktanya through the course of history, sepanjang sejarah itu banyak banget terjadi atau dilakukan eksperimen-eksperimen medis yang sangat mengerikan, asli untuk mengetes ketangguhan manusia, mengetes potensi manusia. Seperti eksperimen asli Jepang, Unit 731, Unit 731 itu sangat-sangat menyeramkan. Atau eksperimen MK Ultra yang kita juga udah pernah bahas, Sunshine Project Sunshine, banyak banget yang kita bahas di Neror juga. Jadi apakah kalian percaya bahwa mungkin Russian Sleep Experiment ini adalah eksperimen asli atau hanya sekedar creepypasta yang sangat-sangat menarik?
Coba nulis komen di bawah. Kira-kira next time apa yang mau kita bahas bareng-bareng. Jangan lupa untuk nonton video kemarin atau neror yang terakhir hari Jumat tentang Lawang Sewu. Nah, kalau ini sejarah mengerikannya beneran asli. Anyways, gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Jadi jangan lupa subscribe and I'll see you guys next time. Bye-bye. Lima kali, yuk let's go gitu. Bagian yang mana, ayo. Sambil jorok bola dunia. Setelah subjek 5 ini dipantau kan gembolang.